Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Dr. Adi W. Gunawan. Dalam kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan suatu kemampuan yang luar biasa. Saya akan membaca pikiran Anda dan dari sini saya bisa tahu diri Anda. Agar saya bisa membaca getaran pikiran Anda, maka saya minta teman-teman Anda melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah nanti Anda konsentrasi, kemudian Anda niatkan mengirim getaran pikiran ini ke saya. Kemudian Anda mengizinkan saya untuk bisa menerima getaran pikiran Anda. Anda juga bersedia membuka diri agar saya bisa mengakses database yang ada di bawah sadar Anda. Anda siap? Sekarang saya minta Anda konsentrasi, pusatkan perhatian Anda, kemudian niatkan mengirimkan getaran pikiran Anda ke saya, membuka diri sehingga saya nanti bisa mengakses database bawah sadar Anda. Oke. Ya, sekarang saya akan konsentrasi sebentar untuk menangkap getaran pikiran Anda. Oke, saya sudah dapat. Sambil nanti saya menjelaskan siapa diri Anda berdasarkan apa yang saya tangkap dari getaran pikiran yang Anda kirim ke saya minta Anda melakukan refleksi. Anda cek ke dalam diri Anda seberapa akurat yang saya sampaikan pada Anda mengenai diri Anda. Anda siap? Oke, kita mulai ya. Dari tangkapan getaran pikiran Anda, saya bisa membaca diri Anda dan inilah yang saya baca. Anda suka dan nyaman saat bersama orang yang Anda sayangi. Namun, kadang Anda juga ingin menghabiskan waktu sendirian, hanya dengan diri Anda. Anda punya kebutuhan disuka atau dikagumi oleh orang lain, dan Anda juga cenderung bersikap kritis pada diri Anda sendiri. Anda menyadari bahwa diri Anda memiliki kelemahan, namun Anda mampu mengimbangi kelemahan ini dengan kekuatan yang Anda miliki. Anda tahu bahwa Anda sesungguhnya memiliki kapasitas yang luar biasa yang belum digunakan untuk kemajuan dan keberhasilan hidup Anda. Kadang Anda terlalu fokus mengerjakan sesuatu hingga lupa akan lingkungan Anda. Dari luar, Anda tampak sebagai pribadi yang disiplin, mampu mengendalikan diri. Namun di sisi dalam, Anda kadang merasa khawatir dan merasa tidak aman. Kadang Anda merasa ragu dengan diri Anda. Apakah Anda telah membuat keputusan atau melakukan hal yang benar? Anda suka dengan perubahan dan keragaman sampai taraf tertentu. Dan Anda tidak nyaman bila dibatasi dengan aturan atau batasan yang kaku. Sesekali Anda merasa frustrasi dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam hidup Anda yang tidak sejalan dengan harapan atau keinginan Anda. Dalam situasi tertentu Anda bisa kehilangan kesabaran dan menjadi marah. Anda ingin lebih banyak orang menghargai diri Anda apa adanya. Anda merasa berhak untuk menjadi lebih kaya dan bahagia. Anda menyadari bahwa untuk bisa lebih berhasil, Anda hanya perlu lebih fokus dan konsisten dalam melakukan apa yang selama ini telah Anda lakukan. Anda mampu berpikir mandiri. Anda tidak setuju dengan pendapat orang yang tidak didukung data yang valid. Namun, Anda merasa kurang bijak, nggak enak bila harus berterus terang mengungkap ketidaksetujuan Anda. Anda bisa terbuka, ramah, namun kadang Anda menutup diri, Anda waspada, dan memilih untuk diam. Anda menyadari beberapa harapan Anda kurang realistis. Jadi teman-teman, bagaimana? Seberapa akurat saya membaca diri Anda berdasarkan getaran pikiran yang Anda kirim ke saya? Kalau 5, berarti itu sangat akurat. Kalau 3 ya agak kurang akurat lah. Kalau 0 sama sekali tidak akurat. Mungkin skornya adalah 4,9 atau 5 atau 4,7, 4,8. Berapapun akurasi yang Anda rasa benar saat ini, nanti saya minta Anda tulis di kolom komen di bawah ini.
Nah sekarang teman-teman, apakah saya ini sedemikian hebatnya bisa membaca getaran pikiran Anda, bisa menebak kepribadian Anda dengan begini akurat? Apakah saya karena meditasi yang luar biasa, mempunyai kekuatan pikiran, sehingga bisa menjadi orang yang begitu hebat, tahu apa yang Anda pikirkan, tahu apa yang Anda kirim? Jawabannya tidak. Ya, apa yang baru saya berikan ini, yang saya ceritakan, yang saya demonstrasikan, ini disebut dengan efek Forer. Ini diambil dari nama psikolog Bertram Forer. Jadi ceritanya begini teman-teman. Di tahun 1948, Forer ini seorang dosen, mengajar materi psikologi. Forer memberikan tes kepribadian kepada 39 mahasiswanya saat itu. Tes kepribadian ini disebut Diagnostic Interest Blank. Dan Forer bilang ke mahasiswanya, oke, Anda ya, setelah nanti Anda mengisi tes kepribadian ini, nanti dari sini keluar profil kepribadian Anda. Jadi mahasiswanya mengisi nih. Yang mahasiswanya tidak tahu adalah Forer tidak pernah membaca apapun yang diisi oleh mahasiswanya. Seminggu kemudian, Forer memberikan profil kepribadian, ringkasan kepada setiap mahasiswa. Jadi diberikan, oke, ini dari hasil tes, inilah kepribadian Anda. Dari hasil tes, inilah kepribadian Anda. Nah, apa yang dia tulis sebagai hasil tes, itu yang saya tadi bacakan kepada Anda. Yang luar biasanya lagi adalah, Forer juga meminta mahasiswanya untuk menilai seberapa akurat ini. Kalau 5, sangat akurat. 0, sama sekali tidak akurat. Tahu nggak teman-teman? Di tahun 1948, dari 39 mahasiswa ini, rata-rata tingkat akurasi dari apa yang Forer tulis mengenai mereka, itu skornya 4,3 dari paling tinggi 5. Dan tes ini juga telah dilakukan berulang kali, ratusan kali dengan siswa psikologi dari banyak perguruan tinggi, dan rata-rata hasilnya di 4,2 dari skor paling tinggi 5. Atau kurang lebih 84% akurat. Nah sekarang, kok bisa seperti ini? Efek Forer dalam psikologi ya teman-teman adalah fenomena yang terjadi ketika individu percaya bahwa deskripsi kepribadian yang disampaikan pada mereka itu berlaku khusus untuk mereka, lebih daripada orang lain. Terlepas dari kenyataan bahwa deskripsi ini sebenarnya berlaku untuk semua orang. Jadi saat Anda mendengar apa yang saya sampaikan, yang saya katakan saya membaca pikiran Anda, saya bisa menebak kepribadian Anda. Waktu saya membaca ini, pada saat Anda mendengar, waktu saya menyampaikan kepada Anda merasa yakin bahwa saya sedang berbicara mengenai diri Anda. Padahal ini bisa berlaku untuk semua orang. Dalam hipnoterapi, apa yang dilakukan oleh Forer ini sebenarnya adalah satu bentuk sugesti. Dan dalam hipnoterapi ini ada sugesti yang sifatnya langsung, direct suggestion. Sugesti yang sifatnya tidak langsung, yaitu indirect suggestion. Atau sugesti yang berbasis proses atau process suggestion. Nah, sugesti ini apa sebenarnya? Sugesti adalah komunikasi bermakna yang secara sengaja, terstruktur, sistematis dilakukan oleh seseorang, kita menyebutnya sebagai hipnotis, sugestor, operator, hipnoterapis, ya, terhadap orang lain. Nah, orang lain ini kita sebut sebagai subjek, klien, atau sugesti. Dengan tujuan membangkitkan respon secara sukarela di pihak subjek, yang mana respon ini tidak akan timbul tanpa adanya sugesti. Jadi sudah jelas sekarang ya makna sugesti ya. Nah, sugesti yang sifatnya langsung atau direct seperti ini. Kalau saya bilang sama Anda teman-teman, oke, sekarang coba tutup mata Anda. Nah, bila Anda menutup mata Anda, ini adalah sugesti yang sifatnya langsung, direct. Saya minta Anda melakukan sesuatu, Anda merespon. Kalau sugesti yang sifatnya tidak langsung, saya tidak akan langsung perintahkan Anda tutup mata atau meminta Anda tutup mata. Saya akan sedikit agak muter. Saya akan bilang gini, oke teman-teman, mata Anda ini kan sudah Anda gunakan mulai pagi.
Anda sudah menggunakan mata untuk mengerjakan banyak hal. Sekaranglah waktunya untuk bisa memberikan mata Anda kesempatan untuk beristirahat sejenak. Izinkan mata Anda untuk istirahat. Sekarang tutup mata Anda, biarlah dia rileks, istirahat sebentar. Berikan kesempatan ini pada mata Anda. Apabila Anda mendengar sugesti ini, kemudian Anda melaksanakan apa yang saya sugestikan, yang saya minta, maka ini disebut dengan indirect suggestion. Sementara proses suggestion ini apa? Ini adalah satu bentuk sugesti yang sangat ampuh. Dalam proses suggestion, terapis secara sengaja memberi klien pernyataan atau sugesti dalam bentuk ide-ide yang bersifat umum dan bahkan ambigu, ya. Proses suggestion bekerja berdasarkan respon pikiran subjek dalam menafsirkan berdasarkan persepsi atau asumsinya si subjek terhadap apa yang dimaksud oleh terapis. Jadi terapis dalam hal ini sengaja membuat pernyataan atau sugesti yang sifatnya umum. Jadi ada ruang kosong atau celah dalam pernyataannya. Dan ini oleh pikiran subjek secara refleks akan diisi. Jadi pikiran subjek yang akan memutuskan bagaimana membuat sugesti ini sesuai atau sejalan dengan situasi kehidupannya, kehidupan subjek. Dan sugesti ini tampaknya menjadi sangat-sangat tepat dan personal untuk si subjek. Nah, inilah yang terjadi di pikiran Anda saat Anda mendengar pernyataan saya tentang diri Anda di awal video ini. Saya sengaja membuat ruang kosong di dalam pernyataan saya, dan yang saya tahu pasti ini akan diisi oleh detil-detil yang dimunculkan oleh pikiran bawah sadar Anda. Nah, setelah ruang kosong ini terisi, maka pernyataan saya di atas ini yang sebenarnya adalah bentuk sugesti atau proses suggestion diterima sepenuhnya oleh pikiran bawah sadar Anda dan diyakini sebagai hal yang benar. Dan demikian Anda merasa yakin atau percaya saya punya kemampuan luar biasa bisa membaca pikiran Anda. Jelas ya prosesnya teman-teman ya? Setelah Anda mengerti cara kerja pikiran Anda, bagaimana proses suggestion bekerja, atau disebut dengan efek Forer ini, teman-teman, coba sekarang Anda ingat kembali. Anda pernah atau tidak dulu atau baru-baru ini Anda membaca horoskop? Coba Anda ingat-ingat. Pernyataan-pernyataan dalam ramalan bintang atau horoskop ini sifatnya persis sama dengan yang saya baru sampaikan pada Anda. Terbuka, ada ruang kosong, ada celah di mana nanti kita yang akan mengisi sendiri celah-celah itu dengan detil-detil yang sejalan dengan kehidupan kita. Atau Anda ke orang pinter, kemudian Anda diramal. Mungkin Anda dibaca wajahnya, ya, dilihat garis tangannya, atau dengan teknik lain lah. Oke? Yang intinya adalah mungkin dengan teknik hitung-hitungan tertentu. Oke? Anda dicek, wah dihitung. Kemudian mereka menebak Anda. Oh, Anda tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lihat ya, pada saat Anda jumpa orang-orang seperti ini, orang yang Anda lihat punya kapasitas atau otoritas jauh di atas Anda, yang terjadi saat itu adalah Anda dalam posisi yang sangat sugestif. Sehingga apapun yang mereka sampaikan, itu oleh pikiran sadar Anda tidak bisa dibantah, dan bawah sadar Anda langsung bekerja sama dengan si orang pintar ini untuk bisa mewujudkan informasi yang dia sampaikan menjadi sejalan dengan realita hidup Anda. Jadi teman-teman, saran saya Anda perlu hati-hati. Banyak orang melakukan ini, dan orang yang tidak mengerti efek Forer atau proses suggestion akan berpikir orang yang bisa melakukan seperti yang saya baru lakukan pada Anda seolah-olah adalah orang sakti, mandraguna, dan punya kelebihan yang luar biasa, yang linuwih. Itu nggak benar. Jadi kita perlu belajar untuk lebih cerdas. Demikian teman-teman yang saya bisa sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.